Oke. Ya sepi banget ya. Putar lagu dulu deh. Halo teman-teman. Balik lagi nih bareng gua Yuda nih yang bakal nemenin kalian setiap hari Jumat di Instagram live-nya Binus TV. Kemarin seperti biasa, hari Rabu sudah sama Nathan dan hari Jumat bareng gua. Oh iya, kalau misalnya musiknya kegedean tolong nanti dikasih tahu ya. Jadi, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yaitu sorry bentar. Yaitu Pak Michael Wijaya Hadipuspito yang merupakan Binosian Leader atau lebih tepatnya President of Binus School Education. Nah, sembari kita menunggu kehadiran beliau, kayaknya ini enak nih aku nanya-nanya dulu nih ke kalian nih. Gimana sih puasanya? Udah masuk hari kesekian. Apakah puasanya masih berjalan lancar atau sudah ada bolong nih buat teman-teman? Agak ini ya sebenarnya gue ngerasanya kayak aneh aja gitu ngobrol sendiri di live terus kayak rasanya kayak ngevlog buat pertama kali gitu. Lancar kak. Oke mantap. Gimana nih yang pada nungguin THR udah pada turun belum THR-nya? Nah, sembari kita menunggu kehadiran Bapak Michael, saya juga pengen ngingetin nih buat teman-teman juga Binus TV itu tetap apa ya berkarya melalui program-program yang ada di Binus TV. Jadi selalu pantengin program-program kita. Dan yang lagi hot-hotnya ini ada Ngabuburit Yuk yang tayang setiap minggunya. Dan juga di Ngabuburit Yuk ini nanti akan ada kuis dan kalian bisa mendapatkan hadiah dengan menjawab pertanyaan dari situ. Terus ada wow, ada live tag, ada program-program lainnya yang tentunya menarik gitu. Jadi kalian bisa pantengin terus di platform kita di Binus TV, mau di Instagram, di YouTube, Twitter, Facebook dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman, selama corona ini ada kabar yang cukup ini ya, cukup miris untuk kita tahu gitu ya. Kita udah menjalankan karantina ini kurang lebih 2 bulan, terus kita dapat kabar di Bandara Soekarno-Hatta lagi rame ini ya penumpang yang akan pergi mudik, nggak tahu apa gitu ya. Gimana nih tanggapan kalian nih? Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Pak Michael. Nggak kok kak, nggak aneh. Oke, thank you. Aduh, ada yang batal terus kak puasanya. Aduh, jangan batal dong. Kalau bisa full di tengah corona, walaupun Ramadan kali ini berbeda ya, kita harus tetap berusaha untuk menjalankan ibadah kita dengan sebaik mungkin. Dan sepertinya Pak Michael sudah bergabung bersama kita. Kayaknya langsung ini ya, aku ajak live. Aduh, ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak Michael? Baik, sehat-sehat. Gimana? Sehat, keluarga sehat juga Pak ya? Dengan siapa namanya? Saya Yuda Pak, Yuda Batara. Jadi yang Oh, akan salam ngobrol-ngobrol kenal sama ya Bapak Yuda yang ya. iya Pak, salam kenal. Gimana nih Pak? Selama karantina. Oh iya Pak, sebelumnya musiknya kegedean gak nih Pak? Mengganggu nggak Pak? Enggak, santai aja. Oh santai aja, oke. Pak, jadi kita di sini pengen ngobrol-ngobrol nih Pak. Kita pengen tahu tentang keseharian Bapak selama masa pandemi ini. Dan juga nanti teman-teman yang nonton kita boleh juga bertanya, nanti kita langsung jawab. Kita baca di kolom komentarnya Pak. Ayo, ayo. Nah, pertanyaan yang paling pertama nih Pak. Kemarin kan minggu lalu, tepatnya minggu lalu, saya udah ngobrol-ngobrol sama Pak George nih.
Pak George kan saya juga kepoin Instagram beliau, bahwa saya beliau aktif melakukan olahraga di rumah, terus mengoleksi barang-barang yang cukup keren-keren, ada sneakers, jam tangan. Kalau Pak Michael ini gimana Pak? Ada koleksi apa nih yang bisa kita tahu gitu? Eh, saya kebetulan agak berlawanan arahnya sama Pak George. Oh, agak berlawanan, kenapa tuh Pak? Jadi saya saya itu lebih seneng ngikutin hal-hal yang sifatnya experience gitu. Oh, contohnya gimana tuh Pak? Misalnya nonton konser. Oh iya Pak, suka Iya, nonton gigs gitu atau? iya, nonton konser. Udah jarang sih sekarang sih, tapi dulu, wah dulu mah sering banget nonton konser tuh setahun bisa bisa ya 2-3 kali lah gitu. Wow, Pak. Meskipun meskipun cuma apa namanya apa masih indie band gitu ya, masih di bar-bar gitu. Saya dulu Oke. kan cuma ngikutin dulu tahun 90-an tuh, nggak tahu kamu kenal nggak, zamannya The Groove. The Groove, tahu Pak? Ya, The Groove, Jamaican Cafe. Jamaican Cafe. Iya, Nah, itu iya, dulu iya. lah zaman saya, gimana ya? Kan saya kan tumbuh di zaman-zaman musik alternatif ya. Jadi waktu itu tahun 80-an, 90-an tuh rock. Saya gedenya di alternatif. Jadi rocknya udah mulai berubah ke alternatif waktu itu. Sebelum masuk Oke. R&B nih, sebelum masuk R&B. Ya. Iya, jadinya kayaknya kalau apa namanya dengerin musik-musik yang iramanya tuh offbeat tuh kayaknya cool gitu, keren zaman itu. Oke. Jadi dari situ apa namanya dapat tuh apa nikmatnya nonton live music gitu ya, Iya, Pak. nyantai gitu. Buat saya tuh relaxing banget. Nah itu nyambung tuh sampai sampai ya mungkin 3 tahun terakhir semenjak saya udah ada si kecil, udah mulai susah untuk ditinggalin ya. Jadi udah basically nggak pernah sih. Cuma Oke, jadi kebebasannya sudah mulai berkurang gitu ya, Pak ya? iya. Jadi kalau saya lebih nggak ngoleksi sneaker atau jam atau apapun juga, lebih senang spend apa namanya uangnya itu untuk entertainment. Oke. Uh, Berarti cukup ini ya, kakak beradik cukup berbeda gitu ya, Pak ya? beda, Tapi, beda. Kita dari kecil beda sih. Meskipun kita akur ya dan kita berusaha ngerti satu sama lain, tapi kita beda-beda, mas, selera musik beda banget. oke. Tapi Pak Michael ini juga nggak kalah gaul juga nih, saya lihat dari Pak George. Soalnya Instagram seperti biasa, Pak. Kalau saya wawancara dengan seorang narasumber, pasti saya akan kepoin gitu. Supaya saya tahu gitu narasumbernya apa. Iya. Pak Michael ini saya lihat di Instagram cukup fashionable gitu. Ini apakah emang selera sendiri atau dari istri atau dari mana? Ngikutin zaman aja sih. Jadi Oke. jujur sih saya jujur sih kalau kalau boleh milih ya, saya karakternya lebih jeans and shirt and shirt gitu. Pokoknya sesimpel mungkin lah Oh, gitu. aduh, Cuma anak muda banget belakangan, ya, Pak. iya belakangan kan kakak saya tuh kan demen koleksi sneaker, terus belakangan ini kan trend fashion ini kan makin santai kan. Benar. Pop culture-nya nih mungkin ke bawah Zara dan kawan-kawan gitu ya. Terus ke bawah artisnya apa kayak Kanye West lah, saya nggak tahu ya, Justin Timberlake atau siapa. Itu kan gayanya kan makin santai kan, makin kaos-kaos, Iya benar. gombrong gitu, kayak kayak back to 90s lagi gitu. Saya ngerasa kayak ini nyaman juga kayaknya nih ya, enaknya gitu, Oke, cocok gitu. kayaknya Kayak kayak sesuai dengan kayak ini Pak ya, selera terus cocok aja gitu. iya, kayak kayak balik ke masa lalu gitu ya. Jadi apa namanya, wah enaknya nih pakai baju gombrong, celana ketat ya keren gitu. Makanya saya berusaha ngikutin, tapi jujur sih ngikutin juga anggot-anggotan sih, lebih ke arah ya setahun 2 tahun ngikutin, habis itu enggak lagi gitu. Jadi kayak misalnya kayak rip jeans gitu misalnya. Mm-mm. Saya tuh nggak pernah demen gitu, yang namanya rip jeans tuh kayaknya dari zaman ngetren tahun 2000-an, habis itu dulu kan celana gombrong, habis itu Bener, celana cutbray, habis itu celana ketatnya robek-robek. Saya kalau sampai wash masih demen kayak celana yang udah kayak dekil gitu ya. Cuma kalau kayak sampai sobek-sobek kayaknya meskipun again saya gede di alternatif grunge rock era gitu ya, yang bajunya sobek-sobek semua, cuma saya nggak pernah demen gitu somehow.
Iya Iya. Pak, bener Pak. Tergantung Jadi selera orang masing-masing aja sih Pak. Ada yang betul, mungkin betul. suka, ada yang nggak suka gitu. Tapi kalau kalau melihat yang kayak old school style gitu, kayaknya emang Rip Jeans itu dari dulu kan udah banyak gitu yang menggunakan Iya, gitu ya Pak. iya. Kalau fashion trend kan yang recycle terus lah ya, muter-muter terus gitu. Tiap Benar. 20 tahun sekali pasti muter-muter terus. Pak, ada yang nanya nih Pak, penyanyi atau grup musik favorit Bapak apa ya Pak? Monggo. Waduh. Mu ya, ini baik-baik lagi nih sejarahnya. Saya nih eh, bukannya saya nggak punya karakter ya, tapi Iya. saya kalau kalau ditanya dari zaman dulu sukanya musik apa, saya bilang saya top 40 aja deh, gitu. Oke. Jadi eh, saya sih nggak perlu malu ya, kayak sampai jujur kalau misalnya radio, saya sampai sekarang masih dengernya Prambors. buat Oke, buat saya Prambors. buat saya relax kalau misalnya lagi pengen dengerin bisnis ya of course dari radio bisnis ya, cuma kalau lagi pengen pengen relax gitu sebelum ada Spotify gitu misalnya ya, itu saya denger, masih dengerin Prambors. Jadi dari zaman 90 sampai sekarang kaula kaula muda terus nih. Kau lah. Tapi Prambors, iya lagu-lagunya cukup up to date sih Pak, bener sih. Iya, jadi Dan nggak salah juga Pak, kalau misalnya kita suka, kita kalau bingung gitu, kita sukanya siapa. Karena kan sesuai yang kita denger dan enak dan cocok kita rasa ya, bisa aja kita suka gitu kan Pak ya. iya, iya, iya. Jadi kalau selera musik sih, again, kalau back to nature ya, nature-nya kayak saya bilang tadi, saya gede di alternatif. Jadi ya, apa ya, Arkarna lah, Oasis, apalagi ke zaman dulu ya. Eh, kalau kalau lagu-lagu Indonesia itu Padi gitu ya. Padi tuh sampai Oke. sekarang tuh, aduh, pasti setahun 3, 4, 5 kali pasti ada yang 2, 3 hari tuh dengerin Padi terus gitu. Oh, Eh, kalau itu tahun-tahun 90-an, kalau sekarang sih ya cuma ikuti zamannya ya. Saya demen juga rap, R&B, rock, apa namanya, rock, apa EDM. Kalau sekarang sih kebanyakan saya mendengerinya sih musik-musik EDM ya. oke, Musik-musik bener. Karena juga EDM, banyak banget IDM yang lagi naik-naik juga ya Pak. cuma yang lebih slow. Yang lebih slow. Jadi kayak kayak kalau orang-orang bilang tuh summer EDM lah. Summer IDM, oke, Jadi chill-chill gitu Pak ya. yang chill, santai, enak kan buat dengerin stres tuh santai gitu. Kayaknya kalau Oke. kalau naik terus, kalau kenceng terus juga kayak udah kerja capek nih, capek juga gitu. Mungkin udah main old soul gitu. Jadinya ya summer summer EDM lah, summer EDM. Oke. Pak, ini juga ada yang nanya Pak. Ini cukup karena tadi kita ngobrolin tentang apa ya, fashion Bapak, pakaian Bapak gitu. Dari Ludorik nih Pak. OOTD Bapak selama stay at home gimana nih Pak? Seperti apa? Saya berdiri aja Ya kalau pasti gitu ya. bagian rumahan ya kan? Nih, saya berdiri aja Coba nih. Pak, boleh kita lihat. Nih. Nah, nih. Oke, kaos Mungkin polo, itu terus celana kelihatan pendek. Santai. celana pendek polo. Saya lihat tuh bajunya Arsenal Pak. Apa memang suka Arsenal atau gimana nih Pak? Oh, iya dong. Saya sealiran sama Pak Gatot. Berarti The Gunners Pak ya? Iya, saya Arsenal fan dari dulu sampai sekarang. Waduh, berarti kita Belum rival belum sekota nih Pak. berubah Kalau saya temanya. Chelsea. Waduh, Luar iya, bakal. iya, iya, iya. Boleh lah sama-sama London lah ya. Sama-sama London. Oke deh Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman yang lagi nonton juga pengen tahu nih Pak. Apa saja sih aktivitas atau kegiatan yang Bapak lakukan nih Pak selama selama masa pandemi ini di rumah aja Pak? Eh, aktivitasnya sih bisa dibilang cukup rutin ya sehari-hari ya. Mulai dari eh bangun, jujur sih bangun saya mulai siangan karena kan biasa kalau berangkat kantor kan mesti pagi-pagi. Iya. Jadinya bangunnya pasti lebih pagi. Mungkin seiring seiring apa namanya, adjusting sama waktunya WFH ini, mungkin mata juga capek kali ya lihat komputer, lihat-lihat handphone tuh. Apa iPhone saya udah nunjukin your weekly activity increase kayak Inggris terus tiap minggu kayak. Karena di sisi uh, itu dong Pak ya. iya. Ini bangunnya lebih siang sih. Bisa bangun jam setengah tujuh, jam tujuan. Biasa saya bikin kopi, makan pisang. Saya breakfast nggak kuat, nggak bisa berat-berat. Jadi biasa minum kopi, makan pisang.
Terus saya coba usahain 3-4 kali seminggu saya coba, kadang 5 kali seminggu kan saya coba beraktivitas lah di pagi-pagi hari kan belum ada meeting, supaya seger juga olahraga ya, kalau nggak stretching, Mm-mm. apa namanya HIIT, kalau nggak angkat beban, kalau nggak berenang. Eh, Lalu biasa mulai tuh jam 9 bantuin kalau istri saya lagi masak, saya apa namanya bantuin anak saya kelas dia apa sih Kelas nyiapin komputer online ya, dia. Pak? Oh. nyiapin komputer doang sih, nggak sampai bantuin karena anak saya udah nggak tahu lah lari kemana, saya udah terserah dia lah. Tapi bantuin saya komputer biasa meeting mulai jam 9 jam 10-an lah, nggak tentu ya, tiap hari ganti-ganti. Oke. Meeting biasa sampai jam 12-an, makan siang, biasa ada apa namanya orang rumah PRT bantuin mbak bikin makan siang, saya makan siang. Biasa lanjut meeting lagi, kalau nggak ada meeting biasa saya coba baca-baca buku, kalau nggak baca-baca berita online lah ya, coba ngikutin perkembangan global lah, karena kan situasinya kan aneh nih, jadinya Iya. pengen tahu aja gitu di luaran tuh kayak apa sih gitu. Jadi ya berusaha keep up to date terus lah ya, supaya kita jangan sampai telat gitu antisipasinya untuk kehidupan kita gitu basically. Lalu sore biasa saya sempat main sama si kecil, anak kedua saya main-main rutin sih itu tiap hari, biasa sebelum mandi, karena dia masih ngerangkat ya kan, jadi pas Oke. kotor biarin dia berkotor-kotor ya gitu, sebelum mandi saya biasa main sama dia, karena biasa kalau udah mandi tuh udah biasa kayaknya sayang gitu kalau kotor-kotorin lagi. Mesti juga makan masih berantakan sih. Dia main sama anak, terus makan malam, biasa habis makan malam ya bacain si kecil, yang paling kecil, biasa tidurin si yang besar juga mesti bacain dulu. Biasa waktu nyantai itu udah anak-anak udah pada tidur, biasa kalau nggak KO ikutan tidur juga, ya sempat-sempatin nonton bentar, paling setengah jam sejam, udah nggak kuat biasa udah tidur, jujur aja. Makanya saya juga bingung kadang-kadang kapan saya sempat nonton Netflix sih, pengen banget gitu ya. Malah nggak sempat-sempat ya, Pak ya? Padahal banyak Ya, seri yang bagus tau, Pak. ya aduh, saya kalau ngobrol sama temen udah kayak orang udik ketinggalan semua. Oh iya. Paling ngikutin Jordan aja yang terakhir. Oh, The Last Dance ya, Pak ya? Iya, The Last Dance. Terus ini Pak, oh iya Pak, mau ngingetin juga nih buat teman-teman Binusian yang lagi nonton nih, bahwasanya nanti Iya, kita ada ini ya Pak ya, di town hall meeting nanti jam 2 siang dan iya, teman-teman bisa ngikutin di channelnya Binus TV dan live streaming event kita juga iya. gitu. Terus tadi kita lihat-lihat pertanyaan juga dari Yesaya, nonton drama Korea nggak Pak selama pandemi ini? Ya, istri saya mulai nonton sambil dia apa laktasi yang mumpah ya. Saya jujur nggak pernah. Oh nggak Tapi pernah, saya tahu sih istilah gaulnya drakor kan. drakor. Ya benar Pak. Karena di Cukup zaman tahu itu sekarang doang. ini apalagi masa pandemi gini, Pak, laki-laki itu udah mulai demen nonton Korea gitu, Pak. Iya, iya, Dan iya, iya. standar wanita-wanita akan laki-laki udah mungkin semakin tinggi gitu. Teman saya mungkin 20%-nya udah nggak malu-malu ngomong gue udah nonton ini drama Korea nih. Udah mulai Ada luntur aja. ini gaya-gaya yang apaan Iya. sih drama Korea gitu. Udah mulai luntur semua, Pak. Terus ini Pak, hal yang menarik juga nih. Hal apa saja yang paling Pak Michael kangen ini selama kurang lebih udah berapa ya? Udah 2 bulan berarti kita di rumah ya Pak. Udah Kegiatan 2 bulan aktivitas di kita luar. pergi. Iya. Mm-mm. Apa nih yang Bapak Hal-hal kangenin? yang dikangenin, ya pastinya keluar rumah sih udah pasti kangen ya. Maksudnya kehidupan normal kangen ya. Mungkin pengen kangen bahkan ke kantor pun jujur kangen. Biasa capek ke kantor nih, kangen ke kantor gitu. Bener banget Pak, kangen banget ya. Eh, tapi yang mungkin yang paling kangenin mungkin karena terlalu banyak di rumah ya. Eh, Pengen gitu kayak bisa 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 ke pantai gitu ya, jalan-jalan gitu sama keluarga. Bohong lah kalau nggak pengen gitu. Bener. Mungkin nggak usah jauh-jauh ke pantai gitu, kayaknya jalan-jalan ke BSD, ke taman-taman juga udah senang gitu kayaknya. Karena sekarang bukannya nggak bisa ya, cuma jaga-jaga jangan deh gitu. Iya. Karena keluar rumah aja udah takut banget gitu ya Pak ya. Iya, sekali. Aduh, saya cuma keluar rumah, cuma ke bank, cuma ke supermarket, pulang tuh udah kayak
udah kayak seharian di proyek gitu. Iya, Jadinya udah kayak rasanya langsung kayak mandi aja rasanya. bener. Nah, ini juga menarik nih, Pak. Jadi saya pengen nanya pendapat Pak Michael juga nih, Pak. Baru-baru ini kan kita lihat juga di sosial media tuh bahwasanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta nih udah dibuka nih buat buat umum ya, dan banyak banget itu, banyak kerumunan. Gimana Iya, nih iya. tanggapan Pak Michael nih? Hmm, iya, itu aduh, emang serba susah ya kalau udah ngomongin eh, ekonomi, kebutuhan masyarakat, sama peraturan tuh ya. Ada eh, ya jujur kalau dibilang sedih sih ya sedih ya. Dibilang sedih sih sedih, disayangkan sih disayangkan. Cuma at the same time kadang-kadang kita kalau mau naruh empati kita nggak tahu kebutuhan mereka tuh apa. Belum tentu itu mereka mudik Bener. kan. Bisa aja ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat mendesak, misalnya keluarga sakit atau eh, apa namanya urusan bisnis tapi yang udah krisis banget gitu. Jadi kalau kayak saya nggak mau stereotip bilang bahwa itu orang-orang kacau gitu karena at the same time saya yakin pasti ada yang kebutuhan yang mendesak. Mungkin ada yang memang mengambil kesempatan gitu ya. Bener. Saya yakin akan selalu ada. Jadi ya balik-balik memang nggak bisa sih kalau didisiplinkan secara disiplin diri itu memang akan sangat-sangat susah. Mungkin memang harapannya sih kalau saya punya harapan ya, eh, kalau udah bikin peraturan, kalau udah keras mungkin jangan tanggung-tanggung kali ya, gitu. Setuju, Pak. Mungkin Bener. nggak ada salahnya untuk ditakut-takutin lebih lagi gitu, misalnya dengan ya bukan dengan apa ya, dengan social punishment. Saya juga nggak tahu seperti apa. Saya juga bukan orang apa namanya, bukan orang public policy ya. Saya nggak tahu seperti apa yang harus menghukum yang at the same time mendidik gitu ya. Tapi Tapi sebenarnya hukumannya juga lebih cukup keras berat ya tau, ininya. Pak. Kenapa? Karena kalau kalau hukumannya itu sebenarnya udah cukup berat, Yang karena kalau ratusan juta itu misalnya ya. selain ratusan juta kan langsung ada penahanan di tempat kalau memang misalnya Iya, iya, orang iya, iya. berkendara tidak satu tujuan dan tidak satu Iya, KTP iya, gitu. iya, Cuman iya, ya iya, emang betul. mungkin lebih ke kesadaran masyarakatnya aja kali gitu ya, Pak ya. Iya, sama memang orang kita ini kan ya serba oportunis ya, demen jalan pintas, demen cari-cari jalan gitu. emang kreatif, dasarnya kan ekonomi kita kan orang-orangnya kreatif semua kan. Nggak tahu nih, Pak, saya mau nanggapin kreatifnya konotasinya positif atau negatif nih, Pak. Iya, itu dia. Kita gemuk sendiri kali ya. Nah, sekarang kita masuk ini ke gaya pola hidup Bapak nih selama masa corona ini, Pak. Gimana sih, Pak, Bapak menerapkan pola hidup sehat selama Bapak sedang menjalani karantina? Pola hidup sehat ya. Well, sebelum karantina pun mungkin udah mulai pola hidup sehat juga sih. Mungkin saya banyak belajar kali ya dari kesalahan saya masa lalu gitu. Segala sesuatu yang sifatnya ekstrim tuh mungkin bukannya nggak bagus. Cuma maksudnya sehat ekstrim bagus nggak bagus. Cuma pertanyaan saya, apakah sustainable gitu? Oke. Apakah bisa bertahan lama gitu? Misalnya pada saat kita ngomong, oke, mesti minum, mesti misalnya ya kayak biasa kan kalau orang-orang diet atau enggak, misalnya kalau orang-orang diet jangan makan nasi deh gitu misalnya, ya Iya. kan, jangan makan nasi gitu. Lu nggak makan nasi bro? Kagak makan nasi, gue diet gitu kan. Saya tuh mikir gitu, yakin nggak makan nasi? Oke, nggak makan nasi dibilang biasa kok. Saya juga pernah diet nggak makan nasi dulu zaman-zaman mungkin 15 tahun lalu gitu. Memang kalau udah kebiasaan sih nggak masalah gitu. Pertanyaan saya, apakah sustainable untuk jangka waktu yang panjang Oke. gitu. Sekarang Yuda bayangin mungkin nggak saat kita nggak makan nasi, Yuda misalnya sekarang usia mungkin 2 bulan menengah, 2 bulan menengah ya, Iya, Pak. atau Sekitar 20 20-an. 2 bulan bawah kali ya, 23. 23 ya. Nah mungkin nggak makan nasi terus sampai umur 40, coba bayangin. Wow. Misalnya Nggak gitu mungkin sih, kan. Pak. Nah, padahal at the same time badan kita ini kan bukan buat mainan jangka waktu pendek ya. Kita maunya kan maraton ya kalau bisa sampai umur 60, 70, 80, 90 bahkan gitu ya. Jadi buat saya gaya hidup sehat itu gaya hidup yang balance gitu. Jadi misalnya pada saat ngomong nggak makan nasi gitu ya, atau saya sih tetap makan nasi. Cuma pada saat ngurangin makan deh gitu.
Ya Lebih mungkin porsinya ya, Pak ya? yang simple aja gitu, ngurangin makan malam deh misalnya. Atau tidurnya lebih cepat supaya jangan snacking malam. Karena kan biasa kalau paling enak kan kongko malam-malam tuh nonton, Bener. ngobrol sama teman, ketemu teman, mana mungkin nggak nyemil Nggak, gitu kan? nggak nyemil bener. Iya, misalnya nongkrong gitu di luar gitu, pasti ya French fries lah di order kan gitu kan? Jadi uh, itunya aja yang dikurang-kurangin. Kalau saya sih makan siang sih tetap makan nasi normal ya, makan lapar pokoknya tetap hajar makan. Tapi di saat-saat lagi nggak lapar, biasanya nggak makan. Nah itu yang saya tahan tuh. Kadang-kadang pengen nyemil gitu kan, ya udahlah, misalnya wafer gitu atau apa. Mungkin kalau makan 10 biji juga kuat gitu ya. Makanya Oke. tahan aja 5 biji udah cukup gitu. Minum kopi usahain jangan kopi manis. Ya mungkin on Kopi the weekend, hitam. ya on the weekend oke lah kopi manis gitu ya. Kalau apa namanya, kalau hari biasa kopi hitam. Kalau mau manis ya kasih gula setengah dikit aja gitu, asal manis misalnya gitu. Ya mulai hal-hal yang sifatnya mungkin lebih lebih balance lah gitu. Terus kalau sama yang satu lagi sih olahraga ya. Kalau olahraga itu masalah kebiasaan sih, saya yakin rekan-rekan yang udah biasa olahraga nggak akan melihat olahraga itu sesuatu yang sulit gitu. Bener. Mungkin tapi saya juga ngerti teman-teman yang ngomong bahwa olahraga kan berat ya, olahraga kan susah Pak, susah bangun pagi, susah apa namanya, sakit semua, capek. Nah itu balik lagi, sebelum mulai olahraga, kalau saya pengen ngasih saran gitu ke teman-teman yang mau merubah pola hidup ya, jangan olahraga dulu. Jangan olahraga dulu. Jangan olahraga dulu, meskipun misalnya nih badan udah nggak enak nih, gemuk gitu, Oke. atau berasa gemuk mau olahraga. Jangan olahraga dulu. Yang dirubah itu mindsetnya dulu. Mindset dulu. Oke. Mindset dulu. Jadi basically kita bikin yang namanya habit gitu ya, dan itu nggak mudah gitu. Jadi mindsetnya dulu, tujuannya apa gitu. Oke. Kalau tujuannya memang saya mau saya mau cari pacar, atau saya mau ke pantai bulan depan, saya mau kurusin badan, berarti kan short term tuh. Iya. Nah terserah deh tuh, mau nggak makan nasi tiap hari juga terserah, saya nggak nyalain gitu. Cuma kalau tujuannya memang saya mau memulai pola hidup sehat, nah berarti kan jangka waktunya kita panjangin dong, nggak sebulan 2 bulan dong. Iya. Gitu. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mudah-mudahan bisa puluhan tahun gitu. Nah berarti yang diubah mindsetnya dulu. Jangan, kalau gitu olahraganya apa? Kalau saya saran sih olahraganya ngapain? Stretching aja dulu, gerak-gerak Iya. senam gitu. Yang kasarnya keringet cuma netes-netes juga nggak apa-apa. Udah sehari itu aja. Besok ngapain? Besok jalan. Nggak keringetan dong Pak? Nggak apa-apa. Nggak keringetan nggak apa-apa. Asal keringetan setetes aja. Nah, badan kita itu ibaratnya kayak mesin motor, mesin mobil. Makin dipanasin, itu makin quote unquote nagih. Makanya ada orang bilang apa namanya, gym shark lah, gym freak lah, gym rat lah. Itu karena udah ekstrim banget sampai mereka udah ketagihan gitu. Nah, nanti apa namanya, pada saat udah mulai nagih itu, nanti mungkin keringatnya mulai 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, badan kita akan bilang, aduh capek, nggak kuat. Nah, kalau capek nggak kuat, istirahat. Istirahat, mau sehari, 2 hari, 3 hari istirahat. Sampai istilahnya kita, karena badan kita nggak bisa bohong, badan kita itu punya daya tahan tubuh masing-masing, dan akan bilang kalau waktunya lelah, capek, butuh makan, butuh recovery, dia akan bilang. Nah nanti percaya sama saya, setelah istirahat entah 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin seminggu, bahkan ada yang waktunya seminggu gitu, misalnya memang belum biasa olahraga, percaya sama saya, setelah seminggu akan bilang seger lagi badannya, karena badannya recovery kan. Iya, benar. Nah, nanti percaya itu intensitasnya makin lama makin nambah. Memang butuh mindset untuk selalu men-challenge juga. Jadi misalnya udah biasa dengan 1 tetes, ya harus mau jadi 2 tetes gitu. Oke. Nah, nanti intensitasnya berubah. Nah itu pola hidup sehat bisa mulai tuh. Oke. Setuju banget sih Pak. Yang pasti yang pertama itu mindsetnya diubah. Mungkin kalau boleh saya tambahin, setelah kita sudah mulai menjadikan itu habit, olahraga itu habit,
mungkin supaya ada challenge kita harus buat goal sekali Pak ya. Misalnya kalau Oh kita pasti, bisa pengen pengen badannya bagus atau makin kurus dan lain sebagainya gitu. pasti. Buat Tapi goals tuh mm-mm, udah wajib ya kalau terutama yang masih muda-muda gitu. Saya sendiri kayak tadi saya bilang saya masih dalam tahap apa namanya sorry ini anak saya ya begini ini part of WFA nih part of halo. WFA Aduh, lucu banget. saya Hai. Kak Yuda Kak Yuda ya Wow, gini part of saya di WFA kalau lagi kerja kalau lagi ngapain juga pasti ya udah kalau dia datang ya saya nggak bisa ini ya, nggak bisa menghindar gitu ya Pak ya, karena ya nggak kayak bisa daddy job gitu. iya daily job Tapi jadi ada balik bisikan-bisikan ke gini loh goals Pak. ya wajib lah Hah? balik ke goals ya wajib ada baik itu goalsnya ringan ataupun stretching apa namanya berat banget itu terserah bisa diatur dengan kebutuhan masing-masing ya. Oke. Dan seperti yang saya tahu juga, ini ada bisikan-bisikan yang saya terima. Bahwasanya memang Pak Michael ini adalah orang yang demen olahraga. Bahkan bisa hampir setiap hari Bapak berenang ya Pak ya? Eh berenang baru mulai selama pandemi sih. Baru mulai Ya selama pandemi. dua 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 sampai tiga kali seminggu lah. Oke. Tapi Selang-seling selang-seling. di luar itu, maksudnya kegemaran Bapak tentang olahraga apa sih yang paling Bapak suka gitu? Saya itu rutin main basket seminggu sekali. Cuma ya mungkin bisa dibilang setahun terakhir kebetulan teman-teman saya masih teman-teman dari SMA masih Hmm. cukup kompak banget ya. Itu lagi pada banyak kesibukan masing-masing jadinya lagi cuti dulu. Nah itu saya mulai mulai pindah ke apa namanya ke HIIT, ke ngangkat beban lagi, mulai ngangkat beban lagi yang ringan-ringan, stretching, yes, pokoknya asal berkeringat lah gitu. Karena jujur semenjak semenjak apa namanya punya anak nih saya mungkin dia agak berkurang gitu ya. Saya udah mulai ngerasa nggak enak, punggung saya sakit segala macem. Oke. Saya udah ngerasa ini ada sesuatu yang salah gitu. Jadi semenjak olahraga tuh bener-bener kayak apa ya? Instead of jadi beban malah beban saya dihilangin gitu. Seger banget gitu rasanya. Saya nih sebagai apa kaum yang masih muda gini mendengar cerita dari Pak George, dari Pak Michael, bahwasanya kehidupannya berubah setelah punya anak itu kayaknya gimana gitu Pak. Teman saya bilang katanya wah lu nggak lupain lu olahraga apa namanya pas kau udah punya anak karena apa namanya akan makin susah dan sebagainya. Saya sempat sempat pesimis tuh kayak aduh apa iya ya bener juga sih memang kan waktunya makin habis gitu kan. Udah. Cuma kayak tadi saya balik lagi ke mindset aja sih. Oke. Balik lagi ke mindset. Kalau misalnya hidup Anda mulai dari jam 7, ya Anda bangun jam setengah 6. Kalau ini hidup Anda mulai jam 6, Anda bangun jam 5. Udah gituin aja. Karena olahraga cuma butuh setengah jam. Oke. Iya kan? Olahraga cuma butuh Benar-benar. setengah jam sampai sejam. Ya. Dan banyak juga bisa dilakuin di mana aja sebenarnya Pak dengan berbagai variasi olahraga juga kan. Bisa dilakukan di mana aja memang. Iya, saya sangat setuju banget tuh. Apalagi sekarang zaman-zaman sekarang kan YouTube dan kawan-kawan kan udah tinggal nyontek aja kan ya. Bener. Kalau zaman dulu saya waktu masih SMA belum ada apa-apa saya bingung. Olahraga ngapain? Cuma ada dua. Cuma tiga. Kalau nggak push up, sit up, squat jump. Itu ulang. Kalau sekarang Kalau sekarang variasinya udah wah banyak di YouTube. macam-macam. Iya, kalau sekarang jangan ikutin YouTube aja. Pak, tadi ada yang nanya Pak, nama anaknya siapa Pak? Hmm. Nama anak pertama saya Gail Alessandra, Ya, oke. usianya 3,5 tahun. Yang kedua putri ya, saya punya putri dua. Yang kedua namanya Ayla Ellery. Kayla Ellery. Wow. Usianya mau setahun bulan depan. Setahun bulan. Oh, sebentar lagi ulang tahun. Iya, Dan ulang lagi tahun ulang yang cukup tahun. berbeda ya, Pak ya. Karena kan masa-masa Iya. pandemi tidak bisa kemana-mana. Uh, uh. Terus ada yang nanya dari ini, Pak. Selain olahraga, ada bus minum suplemen atau jamu nggak, Pak? Nah. Suplemen itu whey protein
Whey protein, whey protein doang, saya nggak minum yang lain-lain lagi. Whey protein itu saya baca-baca, udah saya pelajarin ya, bahkan saya minum udah cukup lama kalau olahraga. Itu basically ekstrak putih telur. Jadinya sesuatu yang saya bilang, bahkan kalau dibaca di jurnal tuh, apa namanya, sangat-sangat baik, bahkan untuk orang-orang yang udah mulai umur dan nggak berolahraga. Gitu. Karena untuk maintain muscle mass ya. Cuma jangan nggak minum olahraga terus minumnya berlebihan, itu mah bisa berulang gitu. Iya. Jerawatan punggungnya gitu Pak. Jerawatan gitu ya. Cuma kalau cuma minum 1 sup sehari segala macam itu sih nggak apa-apa, itu equal to 25 atau 30 gram protein gitu, seperti itu. Jadi suplemen sih itu doang, sisanya ya usahain makan makanan yang sehat. Tapi tadi saya bilang ya, balance ya. Saya nggak pernah, jujur saya nggak pernah diet yang namanya itu diet minyak, diet lemak. Saya nggak pernah, saya makannya semua gitu. Cuma memang ya nggak makan yang berlemak setiap hari ya. Jadi misalnya on the weekend itu with family sama keluarga, mau makan mana apa juga saya hajar aja, nggak masalah gitu. Cuma sehari-harinya maintain, diusahain yang sehat. Lalu kalau jamu, jujur saya nggak suka jamu, kecuali tolak angin ya. Tapi kayak tolak angin wajib buat semua ya. Oke. Tapi kalau jamu-jamu yang apa, temulawak, jahe, terus apalagi itu lemongrass itu apa ya, serai dan kawan-kawan itu, alang-alang itu saya baru mulai minum ke bawah hype pandemi aja sih. Kan Pak Presiden minum jamu tuh katanya bisa menangkal, ya udahlah, nggak ada salahnya lah minum jamu setiap hari gitu. Cuma memang efeknya saya berasa karena jahe itu kan panas ya. Jadi apa namanya, kalau habis minum tuh gampang berkeringat ya. Nggak ngapa-ngapain juga berkeringat. Cuma mungkin makanya saya belakangan komposisi jahenya saya kurangin tuh. Oke. Gerah terus, rasanya gerah terus gitu. Mau adem juga gerah terus rasanya. Karena kan buat badan juga jadi panas gitu ya Pak. Iya. Cuma sih enak sih, efeknya sih jujur efek langsung sih nggak berasa. Cuma ya mungkin sugestinya berasa enakan aja sih memang. Kita baca pertanyaan dari teman-teman juga ya Pak ya. Oh, ada yang nanya Pak. Ikut tren buat kopi dalgona juga nggak Pak? Oh, ikut dong. Wah, oke. Gaduknya masih pakai manual atau gimana Pak? Pakai mixer? Kebetulan saya nggak, kebetulan istri saya bukan hobi bikin kue, jadi alat-alat yang namanya mixer dan nggak punya. Jadi ya udah ngelatih otot tangan aja gitu. Sekalian olahraga Pak. Gitu. Sekalian olahraga. Iya. Oh iya Pak. Cuma nggak sampai yang kata orang 30 menit sih. Biasa saya ya 5 menit kanan 5 menit kiri udah sampai lemes, ya udah deh gitu. Seadanya aja gitu ya Pak ya. Iya. Tapi jadi penasaran juga, apakah Pak Michael setelah masa pandemi ini kan udah ikut tren dalgona, apakah Bapak ikut main TikTok juga sekarang Pak? TikTok tuh awalnya itu saya download buat anak saya benernya. Oke, awalnya buat anak ya Pak. Lucu tuh itunya, apa namanya, apa istilahnya, filternya Oke. lucu. Terus habis itu buat konten sama istri, Oke. dua tiga biji iseng-iseng gitu. Cuma lama-lama nggak tahu, lama-lama hilang sendiri tuh, cuma bertahan 2-3 minggu paling. Oh, baru saya pengen nanyain ID-nya apa gitu Pak, biar bisa kita tonton. ID-nya apa ya? Saya mesti buka dulu karena ID-nya saya bikin alay-alay supaya nggak kebaca orang. Oke. Oke Pak, Bapak kan selaku President of Binus School juga Pak, jadi kita pengen nanya juga tentang seputar Binus School gitu. Kira-kira sampai kapan siswa-siswi Binus School ini belajar dari rumah Pak? Jadi yang pasti itu kita sudah tetapkan dari beberapa minggu lalu itu akan sampai akhir semester ini, which is minggu terakhir itu minggu ini dan minggu depan gitu. Jadi graduation juga ya unfortunately ya, secara kita juga nggak pengen harus virtual, semuanya serba virtual. Nah, kita akan diskusi lebih lanjut lagi sih setelah sekolah selesai semester ini, untuk sambil nunggu juga perkembangannya, karena memang situasi ini nggak ada yang bisa ngeramal gitu ya.
semuanya orang berusaha main tebak-tebakan gitu. Mulai kapan, mulai Juni, mulai akhir Mei, mulai Juli, mulai Agustus, September, segala konspirasi teorinya ada gitu. Jadi memang Iya. apa namanya, kita nggak bisa mastiin. Jadi akhir bulan ini kita akan diskusi secara real, akan bikin beberapa skenario untuk dijalankan gitu di bulan Juli mendatang, karena kan sekolah akan libur sebulan nih. Nah, tapi memang sekolah itu lebih konservatif bisa dibilang ya, karena kita deal sama anak-anak kecil gitu ya, yang bisa dibilang, aduh, social distancing mana ngerti gitu, social distancing. Aduh, Jangan kan anak kecil Pak, orang yang udah gede dan orang cukup gedenya mengerti nggak aja ngerti ya. masih nggak menjalankannya. Gitu nyoba nerangin konsep social distancing, masker dan sebagainya ke anak-anak tuh ya boleh dicoba sendiri gitu ya, nggak akan mudah. Jadi kita akan ambil konservatif approach sih yang pasti, karena kita nggak bisa juga apa namanya, mengalami resiko kalau misalnya ada satu kejadian, ya kan sekolahnya mesti tutup lagi kan. Oke. Masa baru masuk seminggu, misalnya ada kejadian positif, tutup lagi 2 Lagi. minggu. Masuk lagi kan nggak mungkin gitu. Jadi mendingan kita apa namanya, cari jalan yang sangat konservatif, yang memastikan aman untuk komunitas kita gitu ya. Nah, jalannya, keputusannya itu apa, saya pasti belum bisa bilang. Tapi yang pasti kita akan jalanin sangat konservatif sih. Oke. Uh, Nggak berasa nih Pak, ini waktu kita udah mau habis nih, tapi kita masih bisa baca beberapa pertanyaan dari teman-teman. Hal pertama apa yang pengen dilakuin abis WFH Pak? Kalau kemarin kan Pak George itu, kalau saya tanya dia, hal pertama yang pengen dilakuin adalah lari ke kantin bawah, makan nasi Hainam dan bakmi Evata. Nah kalau Pak Michael gimana? Ini kalau di anggrek ya, kalau di kantor Kalau ya. Oke, iya. Yang pasti sih harus ke kantor dulu kan, karena untuk mastiin semuanya aman dan semuanya lancar. Karena ya we face it gitu, kita udah baca-baca istilah quote unquote the new normal kan pasti udah pernah denger dong. Iya. Iya, jadi harus mastiin the new normalnya ini berjalan lancar gitu. Apapun juga the new normal itu memakai masker, social distancing dan sebagainya. Jadi saya sih bayangin kalau saya datang pagi-pagi, kalau belum ada meeting dan sebagainya sih pasti bubur Pasundan. Bubur Pasundan, oke. Dua versi yang berbeda nih. Kalau si kakaknya pengen makan Hainam, bakmi Evata, bubur Pasundan ya. Iya, soalnya bakmi belakangan nih ke bawah hype, bakmi itu yang apa, yang paketan. Oke. Yang mana tuh Pak? Jadi kayak ada banyak UMKM itu bikin bakmi paketan gitu, tinggal direbus, diolah gitu, kayak bikin Indomie cuma fresh gitu. Oh. Tinggal disimpan di kulkas. Malah saya jadi baru tahu deh dari Bapak. Thank you, Pak. Bisa menolong saya yang anak kosan gitu kan, jadi tinggal pesan. Jujur saya nggak tahu, karena kan belakangan ini kan selama pandemi kan banyak kirim-kiriman barang kan, kirim barang ke teman, dikirimin orang gitu kan. Jadi banyak belajar hal-hal yang baru gitu. Oh, ada beginian tuh, dicoba, oh enak juga gitu. Jadi cuma kalau bubur nih, saya jujur udah 2 bulan nih nggak makan bubur. Tapi di ini Pak, aplikasi-aplikasi online sebenarnya banyak sih Pak, yang masih kalau kita mau pesan order gitu ada. Banyak iya. Cuma Terus ada bubur yang dimakan selama berapa tahun terakhir ya bubur Pasundan aja. Pasundan udah nggak bisa lepas dari bubur Pasundan Pak ya. Emang enak banget sih. Gitu. Pak, ada juga yang bilang Pak, buat vlog keluarga dong Pak gitu. Gimana nih Pak? Bikin vlog keluarga. Keluarga. Iya. Boleh. Nanti bikin TikTok ya. Post Instagram ya. TikTok. Beda, Oke Pak, ini vlog beda ya? beda Pak. Kalau vlog mungkin yang diuploadnya ke YouTube atau di Instagram juga bisa, Instagram TV dia bisa dimasukin kan. Ya? Mungkin lagi main sama anak. Gitu ya. Gitu. Boleh. Iya. Nanti deh. Nah. Kalau udah mulai agak lenggang kesibukannya, saya bikin vlog deh ya. Oke, nah yang minta tuh ntar ditunggu ya, pantengin tuh sosial medianya Pak Michael. Pak, mungkin pertanyaan terakhir sih Pak.
harapannya Bapak dan mungkin pesan-pesan Bapak kepada rekan-rekan Binusian ataupun teman-teman Binusian yang lain selama menjalani masa karantina ini. Ya. eh untuk rekan-rekan binusian ya mungkin semuanya lah ya, nggak hanya binusian yang profesional, tapi juga binusian yang mahasiswa, murid-murid juga. Ya kita hidup di situasi yang nggak menentu gitu, yang penuh ketidakpastian, dan resikonya udah bisa dibilang cukup besar gitu. Bahkan sampai WHO pun bilang kemarin malam ini, kita mau nggak mau just kita harus hadapin reality ini, kita harus coexist dengan mereka gitu, kita harus hidup bersama COVID ini untuk jangka waktu yang lama gitu. Jadi buat saran saya atau pesan saya buat teman-teman Binusian semua ya, pasti harus bersabar ya, bersabar selalu kalau sekarang masih sehat, masih bisa beraktivitas, selalu bersyukur sama Tuhan, celebrate, embrace apa yang kita punya, baik itu teman, pacar, istri, keluarga, orang tua, rekan kantor, kita celebrate aja. Meskipun caranya itu hanya melalui telepon-teleponan, FaceTime-an, WhatsApp call, Instagram, apapun juga, Facebook, medianya ya, kita celebrate karena yang pasti kita nggak boleh bosen-bosen sama kehidupan kita sekarang. Ya, kita mesti belajar beradaptasi ya. Jangan lupa daratan, jangan kilaf untuk sesuatu yang sifatnya sementara, nanti kita kena resikonya gitu. Jadi kan teori beradaptasi ini kan udah dikasih tahu dari zaman dahulu kala kan. Ya beradaptasilah dengan kehidupan sekarang ini. Jadi sabar, tetap semangat. Kalau udah mulai nggak kuat, cari hobi baru. Benar. Cari hobi baru, banyak doa. Tadi saya bilang banyak sharing. Karena kita makhluk sosial ya, kita harus terus ngobrol dengan siapapun juga yang kita nyaman. Jadi kalau jangan sampai kehidupan ini jadi beban gitu. Benar. Saling tolong menolong lah. Zaman sekarang ini kita hidup mesti saling bantu ya, karena tadi pasti banyak yang berat juga. Kebetulan saya bisa dibilang mungkin saya privilege gitu ya. Saya belum amit-amit ya, jangan sampai kena gitu, belum kena, masih sehat. Tapi kan saya tahu banyak sekali yang mengalami musibah kan. Jadi kita mesti saling bantu lah. Itu sih mungkin pesan-pesan saya. Nah, itu dia teman-teman. Dan mungkin juga satu lagi itu ya Pak ya, tetap mengikuti anjuran dari pemerintah dan Badan Kesehatan gitu ya. Tetap jaga kebersihan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Pak Michael, terima kasih Pak ya, udah mau bergabung bersama kami di Instagramnya Binus TV. Salam buat keluarga dan semoga selalu sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya Pak ya. Amin, makasih. Sama-sama ya Ida ya. Thank you Pak. Tentunya untuk semua rekan-rekan Binusian, wish-nya juga sama. Oke. Dan oh iya, saya juga pengen ngingetin juga buat teman-teman rekan Binusian, ini nanti ada di town hall meeting kita jam 2 siang, bisa nanti nonton di channel YouTube-nya Binus TV melalui live streaming atau di www.binus.tv. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih Pak Michael. Makasih Yuda, makasih Binusian semuanya. Ya. Thank you teman-teman. Thank you.